Halo, selamat datang di tutorial software produk Indo aplikasi. Pertama kita adalah menginstal software terlebih dahulu. Misalkan kita akan install software minimarket. Untuk itu siapkan installernya. Double klik installernya. Nah, untuk aktivasi adalah isikan kode vouchernya. Kemudian nanti ada kode SMS yang muncul di sini, Anda SMS kan ke nomor yang tersedia di bawahnya sini. Sama persis nanti Anda mendapatkan kode aktivasinya. Nah, di sini ada beberapa menu. Pembelian, penjualan, hutang piutang, biaya, kas, laporan, master, barang, supplier, pelanggan, office, password, dan pengaturan. Nah, misalkan Anda mempunyai toko, misalkan nama toko Anda apa gitu, misalkan toko ABC, misalkan saja gitu, Anda ubah di sini. Gantikan saja nama toko Anda, toko ABC Jaya Abadi. Misalkan alamatnya Jalan Becek, Gang Sempit, misalkan saja ini. Nah, misalkan saja username master ini Anda pegang sendiri, misalkan ada password apa gitu. Kemudian Anda punya karyawan, misalkan namanya dia hanya boleh melakukan transaksi penjualan ya, kasir ya, cuma penjualan saja. Nah, nanti ketika login, nah master ini kan sebagai pemiliknya, passwordnya nggak tahu misalkan, dan minta sebagai kasir, dia hanya boleh membuka, merubah passwordnya dia sendiri sama penjualan, yang lainnya nggak boleh buka. Nah, di sini ada pengaturan lain. Footer ini digunakan untuk menentukan bawahnya stroke. Kalau header di bagian atas stroke, header stroke. Kemudian ini ada ketersediaan editing pembelian. Ini merupakan pengaturan bagian ini. Apakah ini boleh dirubah tanggal pembelian, kemudian diskon seperti ini juga. Kemudian bagian ketersediaan editing penjualan, tanggal penjualan bisa dirubah atau tidak, harga penjualan bisa dirubah atau tidak, dapat memberi diskon atau tidak. Ini untuk mengatur ketersediaan bagian ini. Tanggal apakah boleh dirubah, harga apakah boleh dirubah atau tidak, diskon boleh diisi atau tidak, gitu. Kemudian lokasi database ini, apakah database-nya ada di komputer ini sendiri atau di drive jaringan. Ini kan sekarang ada di komputer ini sendiri, misalkan saja database-nya ada di jaringan, misalkan saja.
Misalkan saja database-nya kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini. Nah, ini dia file database-nya di drive jaringan. Nah, nanti pada waktu buka kita disuruh menentukan lokasi database-nya. Kita arahkan saja ke drive jaringan tadi. Lokasinya di HT2. Nah, ini. Nah, lokasinya sudah berubah di drive jaringan. Untuk data barang kita bisa mendatanya di menu barang. Ini, banyak sekali barang. Menu supplier untuk mendata supplier. Dan kita langsung menuju ke penjualan. Nah, di sini cara penggunanya adalah sebagai berikut. Untuk database pelanggan, jika data pelanggannya sudah ada di database, tinggal kita cari di sini. Jika belum ada, kita tambahkan. Ketikkan saja pelanggannya. Misalkan alamatnya Jakarta. Nah, untuk barangnya bisa kita ketik manual di sini, bisa kita scan. Kalau kita punya scanner barcode, kita bisa langsung scan. Isikan jumlah linknya, tekan 4, lalu tekan enter. Tekan lagi barang lain. Tekan beli 2, isikan, tekan enter. Tekan lagi. Misalkan beli 7, tekan enter. Nah, misalkan kita isikan jumlah uangnya. Misalkan dibayar dengan uang Rp60.000. Tekan 7, Rp60.000. Nah, tekan enter. Kalau tekan enter nanti akan menyimpan sekaligus mencetak. Jika tekan F8 saja hanya menyimpan saja, F9 mencetak saja. Nah, jika belum ada printernya maka akan ke printer default di printernya, di Windowsnya. Jika sudah terinstall printer, misalkan Epson TM220 atau apa itu, kalau dijadikan default printer maka akan langsung tercetak di printer itu. Misalkan Epson TM220. Ini hasil cetakannya. Tekan F5 untuk transaksi baru. Diulangi lagi seperti tadi ke pelanggan lain.
Untuk sharing drive-nya seperti ini. Untuk di Windows 7, untuk men-settingnya turn off network discovery, ini dipilih yang ini, yang atas. Kemudian turn on file and printer setting, pilih yang atas. Turn on sharing anyone and access, pilih yang atas. Jika kita biar kalau Windows 7 bisa sharing dengan Windows XP, kita pilih enable file sharing for device setting yang ini. Kemudian passwordnya juga di off kan kalau kita menggunakan Windows XP dengan Windows 7. Nah, ini kemudian save. Terus di bagian drive atau folder yang mau dipakai untuk meletakkan database, ini kita di sini kita share, ini kita tentang di bagian permission kita tentang semua. Maka drive ini bisa diakses dari jaringan seperti tadi kita lakukan. Di sini kita bisa mengakses ini. Nah, ini bisa kita akses dari jaringan.